まっすぐ自分の言葉は曲げない。そしてどんな時も諦めない。それがお前の人道なら、ナルトよ。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとる。ナルト、予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。 Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan saat kematiannya. Kata-kata yang membuat perjalanan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Di dunia yang dikuasai oleh perang dan ambisi, ada satu pria yang memilih jalan berbeda. Bukan jalan menuju kekuasaan, bukan pula jalan menuju kejayaan. Dia adalah Jiraiya, seorang pengelana, penulis, dan guru. Ia bukan pahlawan besar yang disanjung, bukan juga pahlawan dengan penuh ambisi. Jiraiya hidup di antara tawa dan kehilangan, tapi tersimpan hati yang paling tulus dalam dunia ninja. Dari murid yang gagal ia selamatkan, hingga murid yang akhirnya melampaui dirinya. Perjalanan Jiraiya adalah tentang satu hal, mencari makna dari kata perdamaian. Hari ini kita akan menelusuri kisah seorang pria yang tak pernah benar-benar dimengerti oleh dunia, tapi justru meninggalkan warisan yang membuat dunia itu berubah selamanya. Inilah kisah Jiraiya, sang petapa yang tak pernah pulang. Lahirlah seorang pria dengan jiwa yang tak bisa diam. Jiraiya, sejak muda ia dikenal bukan karena kekuatannya, melainkan karena rasa ingin tahunya yang tak terbatas. Ia bukan tipe murid yang menunduk dan patuh pada peraturan. Ia lebih sering menatap langit, bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari menjadi seorang ninja. Sebagai murid Hiruzen Sarutobi Hokage ketiga, Jiraiya tumbuh bersama dua sosok yang kelak mengukir sejarah besar, Tsunade dan Orochimaru. Mereka bertiga disebut tiga senin legendaris, tapi di balik gelar itu ada luka dan kehilangan yang tak terlihat. Perang mengubah pandangan mereka terhadap hidup. Orochimaru kehilangan kepercayaannya pada manusia, Tsunade kehilangan harapannya pada masa depan. Sementara Jiraiya kehilangan tempat pulang. Jiraiya memilih jalan berbeda. Ia mengembara dari satu negeri ke negeri lain. Ia menulis, mengamati, dan mencari arti dari kata perdamaian. Ia percaya bahwa dunia bisa berubah meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Di setiap tempat yang ia datangi, Jiraiya selalu meninggalkan satu hal, pengaruh. Ia mengajari, menanamkan semangat, dan percaya pada generasi yang akan datang setelahnya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang anak yatim piatu bernama Nagato di tengah reruntuhan perang. Dalam diri anak itu, Jiraiya melihat secercah harapan, keyakinan bahwa dunia bisa diselamatkan dengan pemahaman, bukan kekerasan. Tapi takdir tidak berpihak padanya. Anak yang ia yakini sebagai yang terpilih justru menjadi pembawa kehancuran baru. Dan di titik itu, Jiraiya menyadari, bahkan niat baik pun bisa melahirkan tragedi jika dunia belum siap untuk berdamai. Namun, Jiraiya tidak berhenti percaya. Ia menulis kisahnya sendiri, bukan dalam bentuk kemenangan, tapi dalam bentuk warisan. Ia menulis buku tentang seorang ninja bodoh yang ingin membawa perdamaian ke dunia. Dan buku itulah yang kelak menjadi panduan hidup bagi murid terakhirnya, Naruto Uzumaki. Sebuah rantai tak terlihat antara guru dan murid, antara kegagalan dan harapan. この三人は多くの戦いで功を挙げ、伝説の名を欲しいままにしていた。 Perjalanan Jiraiya bukan sekedar perjalanan seorang ninja. Itu adalah perjalanan seorang manusia yang berusaha memahami arti dari hidup di dunia yang penuh luka. Dari awal, Jiraiya tahu bahwa dirinya tidak pernah diciptakan untuk menjadi pahlawan. Ia bukan Hokage, bukan pemimpin, bahkan bukan sosok yang diingat karena kekuatan. Tapi justru disitulah maknanya. Jiraiya berjalan bukan untuk dikenang, melainkan untuk menemukan. Ia pernah berkata bahwa ninja sejati bukan yang tak pernah gagal, melainkan yang tak pernah berhenti mencoba. Kalimat sederhana itu lahir dari kehidupan panjang yang dipenuhi kegagalan. Ia gagal menyelamatkan Orochimaru dari kegelapan. Ia gagal melindungi murid-muridnya di Amegakure. Ia gagal menemukan cara cepat untuk mencapai perdamaian. Tapi di balik setiap kegagalan itu ada benih kebijaksanaan yang tumbuh diam-diam dalam dirinya. Konflik terbesar Jiraiya bukan dengan musuh, melainkan dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia percaya bahwa dunia bisa berubah.
bahwa kata damai bukan sekedar ilusi. Perang yang tak berkesudahan, pengkhianatan yang berulang, dan murid-murid yang jatuh ke jurang yang sama. Ia terus bertanya, apakah aku yang salah, ataukah dunia yang memang tidak bisa diselamatkan? Namun bahkan dalam kebimbangan itu, Jiraiya tetap melangkah. Ia tetap menulis, ia tetap mengajar. Ia tetap percaya bahwa suatu hari nanti, seseorang akan melanjutkan perjuangannya. Seseorang yang tidak menyerah, bahkan saat dunia menertawakannya. Dan orang itu akhirnya muncul dalam sosok Naruto Uzumaki, murid yang keras kepala, ceroboh, tapi punya hati yang sama. Hati yang menolak menyerah pada kenyataan. Pertemuannya dengan Naruto menjadi babak terakhir dari perjalanan Jiraiya. Di mata Naruto, ia melihat versi muda dari dirinya. Penuh semangat, tapi masih polos. Dan disitulah Jiraiya menemukan jawabannya. Bahwa kedamaian bukan sesuatu yang ditemukan dalam perjalanan panjang, melainkan sesuatu yang diwariskan melalui keyakinan. なぜ6人ものリンネガンがお前は Ketika akhirnya ia menghadapi murid lamanya, Nagato, yang kini menjadi Pain, Jiraiya tahu bahwa pertempuran itu bukan tentang menang atau kalah. Itu adalah ujian terakhir dari keyakinan yang ia tanam seumur hidupnya. Ia bertarung bukan untuk hidup, tapi untuk memastikan bahwa kata perdamaian tidak mati bersamanya. Dan ketika napasnya berakhir di dasar laut Amega Kure, Jiraiya menulis satu pesan terakhir. Sebuah kode untuk muridnya, sebuah harapan kecil yang ditinggalkan dalam keheningan. Ia tersenyum bukan karena ia berhasil, tapi karena ia tahu kali ini ada seseorang yang akan melanjutkan impiannya. Guru sejati bukan yang melihat muridnya berhasil, tapi yang percaya muridnya akan melampaui dirinya. Warisan Jiraiya, sang petapa genit yang menjadi legenda. Jiraiya hidup dalam dunia di mana kekuatan sering dianggap segalanya, tapi ia belajar bahwa kekuatan tanpa arah hanyalah kehampaan. Ia bukan ninja terkuat, bukan yang tercepat, dan bukan yang paling berbakat. Namun, di balik segala kekurangannya, Jiraiya memiliki satu hal yang membuatnya berbeda. Ia percaya pada manusia. Jiraiya memiliki filosofi yang sangat sederhana tapi dalam. Selama masih ada seseorang yang percaya, maka dunia belum benar-benar hancur. Keyakinan itu lahir dari luka, dari melihat muridnya menjadi musuh, dari kehilangan sahabat-sahabatnya yang ia cintai, dan dari menyaksikan dunia jatuh berulang kali. Tapi di balik semua itu, Jiraiya tidak membiarkan hatinya menjadi dingin. Ia menolak untuk membenci. Ia memilih untuk tetap melihat sisi baik yang tersisa, betapapun kecilnya. Jiraiya percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah, bahwa bahkan dari penderitaan bisa tumbuh pengertian. Ia tidak menulis buku hanya untuk hiburan. Tulisannya adalah cerminan dari keyakinannya bahwa kisah, kata, dan harapan bisa lebih kuat daripada pedang. Ia menulis bukan karena ingin diingat, tapi karena tahu bahwa kata-katanya bisa hidup lebih lama dari dirinya. Di antara semua prinsip hidupnya, ada satu yang menjadi inti dari perjalanan Jiraiya. Kegagalan bukan akhir, tapi cara lain untuk belajar tentang harapan. Bagi Jiraiya, gagal adalah bagian dari menjadi manusia. Ia gagal banyak hal, tapi justru dari kegagalan itu, ia mengerti makna pengorbanan, makna kepercayaan, dan makna meninggalkan warisan. Ia tahu bahwa dunia tidak berubah dalam satu generasi, tapi perubahan dimulai dari satu hati yang berani percaya. Ketika Naruto melanjutkan langkahnya, membawa semangat yang dulu ia tanam, warisan Jiraiya tidak lagi sekedar cerita lama. Ia menjadi simbol bahwa bahkan orang yang penuh kekurangan yang sering salah langkah bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Karena di akhir segalanya, Jiraiya bukanlah legenda karena kekuatannya, melainkan karena keyakinan yang tidak pernah mati. Aku gagal banyak hal, tapi itulah yang membuatku tahu arti sebenarnya dari menjadi ninja. Bukan soal menang atau kalah, tapi soal tidak menyerah, bahkan ketika dunia berhenti percaya. Jiraiya. Dalam hidupnya, Jiraiya tidak pernah memiliki tempat untuk kembali. Ia berkelana dari satu negeri ke negeri lain, membawa kisah, tawa, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Tapi mungkin justru disitulah makna dari hidupnya. Bahwa seseorang tidak harus menjadi pahlawan untuk memberi perubahan, cukup menjadi seseorang yang percaya, meski sendirian.
Warisan Jiraiya bukanlah kekuatan atau kemenangan, melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa setiap murid bisa tumbuh melebihi gurunya, dan bahwa bahkan di dunia yang penuh peperangan masih ada ruang kecil untuk harapan. Ketika laut menelan tubuhnya, dunia mungkin tidak berhenti sejenak. Tapi jauh di tempat lain, seorang anak dengan rambut kuning menatap langit dan berjanji untuk melanjutkan mimpinya. Di sanalah Jiraiya hidup kembali dalam semangat muridnya dan dalam setiap langkah menuju perdamaian. Jiraiya tidak mati sebagai petapa genit atau shinobi legendaris. Ia pergi sebagai seorang guru yang percaya bahwa perubahan sejati bukan datang dari kekuatan, melainkan dari hati yang tidak pernah menyerah untuk percaya. なんで俺がエロ仙人と一緒に取材旅行なんかしなきゃなんねんだってばよ。取材旅行じゃねえの。取材したい女がいてそいつを探さにゃならん。 Mungkin aku bukan tokoh utama dalam cerita ini, tapi aku tahu suatu hari nanti muridku akan menulis akhir yang lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Jiraiya, sang petapa yang tak pernah pulang.